Halo, perkenalkan nama saya Yosef Felix Shannon Putra Batesoro. NIM saya 221214140. Saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan, yakni agama dan pencarian eksistensial. Manusia mana yang tidak ingin diakui? Pasti semua manusia yang ada di dunia ini butuh diakui sesamanya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Tidak perlu mencontohkan orang lain. Saya sendiri pun saat ini sedang mencari di mana sebenarnya jati diri saya itu berada. Lewat apa? Lewat pengakuan orang lain yang sudah saya bilang tadi, secara langsung maupun secara media sosial. Cerita singkat saya sejak kelas 4 SD, tepatnya setelah komuni pertama, saya memberanikan diri untuk mendaftarkan sebagai seorang misdinar di paroki saya. Ketika bertugas di depan altar, saya melihat sosok imam yang menarik hati saya, dan mulai dari situlah timbul sebuah benih panggilan untuk menjadi seorang imam. Pada saat itu saya tertarik untuk menjadi seorang imam karena anggur yang mereka minum setiap minggunya dan jubah yang selalu mereka kenakan. Jubahnya sangat indah sekali, dan itulah yang menjadi motivasi saya, motivasi dasar. Singkat cerita, saya memutuskan untuk masuk ke dalam seminari Menangan Stella Maris Bogor. 4 tahun dibimbing oleh para imam Projo Bogor, dan hati saya ingin menjadi seorang biarawan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah biara bernama Oblat Maria Immaculata. Bagi saya, OMI merupakan jawaban yang sangat tepat bagi panggilan saya, dan dengan harapan bahwa ini merupakan jati diri saya yang sebenarnya, yakni menjadi seorang imam. Di OMI, motivasi saya berubah, bukan hanya sekedar untuk minum anggur dan mengenakan jubah yang mereka pakai, melainkan ingin melayani Kristus dalam rupa orang miskin. Ketika pulang dari perutusan, saya menerima surat bahwa saya tidak diperkenankan untuk lanjut. Dari situlah hati saya menjadi hancur. Saya menangis dan saya merasa bahwa saya adalah yang paling terpuruk. Namun saya tidak menyimpan rasa dendam pada Romo yang memberikan keputusan tersebut, melainkan menerimanya dengan hati terbuka dan menjadikannya sebagai pengalaman yang berharga. Saya menyadari bahwa kelebihan ataupun kekurangan saya di tempat ini belum diperlukan. Tetapi saya percaya pada rencana Tuhan pasti indah di balik pengalaman ini. Saya teringat kalimat yang diucapkan oleh Paus Fransiskus. Saya hanya menangkap intinya, yakni ketika kaum muda jatuh, semua umat terjatuh. Namun juga benar bahwa ketika kaum muda bangkit, seolah dunia juga ikut bangkit. Kalimat tersebut memang benar adanya. Ketika saya keluar, seolah tidak ada yang peduli lagi dengan saya. Namun, keadaan tersebut mulai berubah ketika saya pergi ke gereja dan berdoa setiap pagi. Dan saya melihat hasilnya. Hasilnya sedikit demi sedikit, orang membantu membukakan jalan untuk saya. Dan dari situ saya mulai bangkit kembali dan tidak ingin merasa terpuruk lagi. Berbicara mengenai agama dan eksistensial, saya juga ingin berbicara mengenai agama dan tubuh. Berdasarkan film yang saya tonton, yaitu Imperfect, saya melihat pemeran utama yang bernama Rara merubah tampilannya dari yang gendut menjadi yang langsing. Hal itu ia lakukan karena sebuah tuntutan dari bosnya yang mengatakan bahwa isi kepala saja tidak cukup, melainkan penampilan juga harus. Oleh karena itu, ia mulai merubah segala bentuk badannya dari yang gendut menjadi yang langsing untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini dinamakan sebuah insecure. Insecure merupakan sebuah keadaan di mana seseorang tidak merasa pede dengan apa yang ia miliki di tubuhnya. Hal itu juga berkaitan dengan saya. Saya juga pernah merasakan insecure. Namun keinsecurean saya itu saya rubah menjadi sebuah kebersyukuran saya. Kala itu saya merasa insecure dengan orang yang memiliki kelebihan dari saya, seperti tinggi badan, atau bermain musik, olahraga,
yang lebih dari saya merasakan insecure dan saya merasa kurang pede untuk join atau bergabung bersama mereka. Setelah melewati berbagai refleksi, berbagai renungan, saran-saran dari orang-orang terdekat, akhirnya saya menyadari bahwa keinsecurean itu tidak harus dijadikan sebuah ketidakpedean yang ada dalam diri kita, melainkan harus kita syukuri, karena bagaimanapun juga insecure itu juga pemberian dari Tuhan. Ada alasan terbaik mengapa Tuhan memberikan insecure itu kepada kita. Pada intinya kita sebagai manusia tidak perlu merasakan lagi insecure. Ada sebuah kalimat yang mengatakan semua tidak akan berjalan dengan sempurna karena kita adalah manusia. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Rara dalam film Imperfect. Mencintai ketidaksempurnaan itu nggak apa-apa. Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa terus pada Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita itu kurang daripada orang lain, melainkan terus kita kembangkan dan lakukan versi yang terbaik untuk dirimu dan dapat dibagikan kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.